Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Alvarteme dengan NPM 33230045 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar dari episode 1 sampai episode 26. Episode yang pertama, 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang kedua, menghapus ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan kuota jalur prestasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Episode 2 tentang Kampus Merdeka. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Yang kedua, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, kemudahan untuk menjadi PTNBH. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Episode ketiga tentang skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang pertama, penyaluran dana BOS dilakukan dari rekening kas umum negara langsung ke rekening sekolah. Yang kedua, keleluasan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS. Yang ketiga, peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS. Yang keempat, perbaikan sistem pelaporan dana BOS untuk transformasi dan akuntabilitas. Episode keempat, program organisasi penggerak. Program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Episode yang kelima tentang guru penggerak. Guru-guru diberikan pelatihan untuk belajar tentang kepemimpinan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Episode yang keenam tentang akreditasi perguruan tinggi, dana perguruan tinggi. Program-program kampus yang bagus dikasih insentif dari pemerintah ke kampus sebagai pendukung dalam kampus. Episode yang ketujuh tentang program sekolah penggerak, di mana sekolah dilatih untuk menjadi sekolah yang unggul dan menjadi pemimpin bagi sekolah-sekolah yang lain. Episode yang ke-8 tentang SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama, program-program untuk membantu kualitas SMK. Yang kedua, disiapkan untuk menuju pada dunia kerja. Episode yang ke-9 tentang KIP Kuliah Merdeka, di mana memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Episode yang ke-10 tentang Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, di mana memberi beasiswa ke mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi melalui tes. Episode yang ke-11 tentang Kampus Merdeka Vokasi, di mana menggunakan dana untuk Kampus Merdeka Vokasi atau kejuruan agar dapat menghasilkan kelulusan sesuai dengan kebutuhan industri. Episode yang ke-12 tentang Sekolah Aman Berbelanja bersama Sipla. Aplikasi Sipla, aplikasi yang digunakan sekolah untuk membeli kebutuhan sekolah. Episode yang ke-13 tentang Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Cara pemerintah untuk memperluaskan program-program Merdeka seperti menayangkan atau mempromosikan kekayaan seni dan budaya-budaya melalui media sosial kepada seluruh masyarakat. Episode ke-14 tentang Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Setiap kampus membentuk tim Satgas untuk memberi solusi yang baik terhadap kekerasan seksual. Episode ke-15 tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Guru-guru diberi materi dari pemerintah
untuk dipelajari dan digunakan sebagai bahan untuk memberikan kepada peserta didik. Episode ke-16 tentang akselerasi atau percepatan dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan yang diberikan pemerintah mekanisme dan pendanaan kepada PAUD. Episode ke-17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Upaya yang dilakukan untuk melindungi bahasa dan sastra dari kepunahan dan melestarikan bahasa daerah. Episode ke-18 tentang Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia. Dana Indonesia sebagai dana abadi kebudayaan adalah bukti bahwa pemerintah hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk mewujudkan merdeka berbudaya. Adanya pemajuan kebudayaan secara menyeluruh, stabil dan berkelanjutan. Episode ke-19 tentang Raport Pendidikan Indonesia. Hasil raport pendidikan dapat digunakan sebagai referensi utama, dasar analisis, perencanaan dan tindak lanjut peningkatan dari kualitas pendidikan dan laporan yang berisi perkembangan dari sekolah. Episode yang ke-20 tentang praktisi mengajar, di mana orang-orang yang bekerja di lapangan diminta untuk bekerja di kampus. Episode yang ke-21 tentang dana abadi perguruan tinggi. Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia, pemerintah memberikan dana abadi perguruan tinggi untuk meningkatkan fasilitas pengajaran maupun penelitian hingga menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Episode yang ke-22 tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Program yang diubah pada episode ini adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri secara nasional dilaksanakan lewat beberapa jalur yang pada tahun-tahun yang lalu penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN kemudian diganti dengan SNBP. UTBK SBMPTN menjadi UTBK SNBT. Dua jalur ini dibuat sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan jenjang sebelumnya. Episode ke-23 tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Program buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu upaya untuk menyediakan bacaan-bacaan yang bermutu serta pendorong tumbuhnya kecintaan membaca di kalangan peserta didik. Episode yang ke-24 tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Episode 25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencangkup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya. Episode yang ke-26 tentang transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi, di mana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat besar dari transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan. Yang pertama, tentang perguruan tinggi akan memiliki ruang jarak yang lebih luas untuk menjalankan misi merdeka secara berbeda. Yang kedua, tentang bebas administratif dan finansial yang dihadapi oleh
perguruan tinggi dalam proses akreditasi akan berkurang. Yang ketiga, tentang perguruan tinggi dapat lebih adaptif dan berfokus pada meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Sekian hasil penjelasan singkat materi kurikulum Merdeka Belajar dari episode 1 sampai episode 26. Terima kasih.